Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Nisrina dengan NPM 19401030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang word of mouth. Pengertian word of mouth. Word of mouth adalah proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Word of mouth atau WOM dapat berupa komentar atau rekomendasi yang disebarkan pelanggan berdasarkan pengalaman yang diterimanya, memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak lain. Salah satu bentuk promosi dalam pemasaran adalah word of mouth. Word of mouth menjadi referensi yang membantu harapan pelanggan. Sebagai bagian dari bauran komunikasi pemasaran, word of mouth communication menjadi salah satu strategi yang sangat berpengaruh dalam keputusan konsumen dalam menggunakan produk atau jasa. Word of mouth menurut para ahli. Menurut Kotler dan Keller 2012, word of mouth communication atau WOM atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Lalu ada Harrison Walker 2001 dalam Harris et al. 2013, komunikasi WOM sebagai komunikasi informal orang ke orang antara komunikator non-komersial dan penerimanya berdasarkan merek, produk, organisasi, atau jasa. WOM ini dapat bermuatan positif atau negatif. WOM negatif bertujuan untuk merendahkan objek dalam komunikasi tersebut. Faktor-faktor komunikasi word of mouth. Keefektifan atau kelancaran proses komunikasi atau penyampaian informasi yang berupa word of mouth atau dari mulut ke mulut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Hoskin, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi WOM terdiri dari dua faktor, yaitu faktor emosional dan faktor kognisi. Adapun kedua faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu ada faktor emosional, merupakan faktor yang timbul dan adanya keinginan, kebutuhan, dan harapan yang disimulasikan oleh kejadian-kejadian yang menimbulkan kecemasan atau kegelisahan. Lalu ada faktor kognisi, merupakan faktor yang timbul dari adanya ketidakpastian dan ketidakmampuan dalam memprediksi sesuatu. Manfaat word of mouth. Pencarian informasi dilakukan untuk memperoleh produk yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konsumen akan mencari informasi tersebut ke sumber-sumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Rekomendasi dari orang lain berpengaruh sangat besar, apalagi bila rekomendasi itu berasal dari orang yang dikenal. Berikut ini merupakan manfaat word of mouth sebagai sumber informasi yang kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu word of mouth adalah sumber informasi yang independen dan jujur. Ketika informasi datang dari seorang teman itu lebih kredibel karena tidak ada association dari orang dengan perusahaan atau produk. Word of mouth sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Word of mouth disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik pada topik diskusi. Word of mouth menghasilkan media iklan informal. Word of mouth dapat mulai dari satu sumber tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial menyebar dengan cepat dan secara luas kepada orang lain. Word of mouth tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial waktu, keluarga, atau hambatan fisik lainnya. Dimensi word of mouth. Menurut Chernovich, terdapat 5 dimensi atau elemen dasar word of mouth yang dikenal sebagai 5T, yaitu talkers atau pembicaraan, topik yaitu topik, tool atau alat, talking part yaitu partisipasi, dan tracking pengawasan. Penjelasan kelima elemen tersebut adalah sebagai berikut. Talkers atau pembicara. Ini adalah kumpulan target di mana mereka yang akan membicarakan suatu merek biasa disebut juga influencer. Talkers ini bisa siapa saja mulai dari teman, tetangga, keluarga, dan lain-lain.
Selalu ada orang yang antusias untuk berbicara. Mereka ini yang paling bersemangat menceritakan pengalaman. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.